Selamat pagi semuanya. Mohon izin, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membantu jalannya acara FGD Triwulan 4 dengan tema Penguatan Budaya Kemenko Mendukung Layanan Digital dan Penerimaan Optimal. Acara diawali dengan menyanyikan Mars Bea Cukai. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dapat duduk kembali. Selanjutnya, penayangan video pembacaan sikap dasar pegawai DJBC. Sikap dasar pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. jujur, setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Kota. Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan di antara pegawai dalam rangka melaksanakan tugas. Loyal, setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi atau institusi dengan cara bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi atau institusi. Inisiatif. Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau memberikan solusi tanpa menunggu adanya perintah demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik. Korektif. Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus senantiasa mau mengakui, mengingatkan, serta memperbaiki kesalahan orang lain untuk perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, langsung saja kita ke inti acara, yaitu pemaparan materi FGD oleh Kepala KPPBC TMBC Sintete. Kepada Pak Nucahyo Budi Dananto, kami persilakan. Baik, terima kasih Ketua Acara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pejabat dan pegawai KWBC Tipe Madya Pabean C SNTT yang saya hormati dan berbahagia. Pertama, tentu kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di ruangan rapat lantai 2 ini yang offline dan juga ada yang Zoom dalam rangka FGD Jabatan Traktor Triwulan 4 tahun 2022. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pegawai yang telah hadir dan juga pada panitia khususnya PLI yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Mudah-mudahan ke depan 1 jam acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Saudara-saudara sekalian, pada FGD Pejabat Traktor Triwulan 4 tahun 2022 ini mengambil topik adalah penguatan budaya Kemenq mendukung layanan digital dan penerimaan yang optimal. Nah, di sini nanti akan ada 3 subtopik, ya, yaitu tentang penguatan budaya Kemenq itu sendiri, kemudian kebijakan NPWP yang baru dari 15 digit menjadi 16 digit, dan ketiga adalah CESA 4.0 untuk mendukung National Logistic Ecosystem atau NLE. Kegiatan FGD ini adalah bertujuan bagi sarana komunikasi internal antara pimpinan dan pegawai. Kemudian juga menyampaikan informasi arahan pimpinan Kemenq kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenq, dan untuk menjaga keseragaman pemahaman atas suatu informasi atau arahan dari pimpinan. Dan juga terakhir adalah memperkuat keterlibatan dan motivasi pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi itu tujuan dari FGD ini yang sudah berapa kali kita lakukan dan sampai dengan bulan 4 tahun 2022 ini. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan topik yang pertama, yaitu penguatan budaya organisasi. Nah, ini kenapa disampaikan topik ini? Karena budaya organisasi Kemenq ini adalah hal yang sangat penting ya, dan urgen ya, untuk suatu organisasi, terutama dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Kita tahu bahwa nanti akan disampaikan bahwa struktur dari pegawai Kemenq ini adalah mayoritas Gen X ya, Gen Z ya, dan terakhir juga ada Gen Alpha atau gen yang lebih baru lagi ya, lebih baru lagi. Nah, ini kita akan sampaikan nanti
dalam dalam sesi urgensi penguatan budaya ini. Kemudian hal yang mendasar pengelola organisasi adalah tentunya budaya ya. Yang pada akhirnya budaya itu adalah nilai-nilai atau values ya, yang menjadi landasan sikap dan perilaku kita, dalam ini pegawai Kemenku, dalam menjalankan organisasi. Mental dan budaya menjadi fondasi bangunan ya Kemenku 4.0 ya, yang kita akan bangun bersama. Dan sebagai lantai-lantainya adalah terdiri dari regulasi ya, kemudian TIK, kemudian proses bisnis ya, dan juga sumber daya manusia. Nah ini yang mendukung ya. Kemudian penguatan budaya Kemenku bukan hanya untuk membangun mekanisme organisasi, tapi juga membangun mindset ya, mindset yang pro kehidupan organisasi. Nah, ini termasuk urgensi dari prevensi budaya organisasi yang kita bangun bersama. Nah, kemudian saya sampaikan ya, lanjut ya, ini ya, yang ini visi dan misi ya, visi misi Kementerian Keuangan sebagaimana yang dalam slide ini sudah jelas ya, menjadi pengelola keuangan negara ya, misinya ada 5 ya. Kemudian yang krusial yang akan saya sampaikan bahwa tugas ASN kita sebagai ASN adalah melaksanakan kebijakan ya, kemudian memberikan pelayanan publik ya, dan mempererat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah kita sudah tahu nilai-nilai Kemenku ada 5, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Jadi kita ingin bahwa budaya Kemenku menjadi budaya yang dominan ya, atau dominan culture ya, budaya atau sikap dasar yang ada di masing-masing eselon 1 itu menjadi pendukung saja, pendukung atau subculture ya, yang membantu mengimplementasikan budaya Kemenku ini ya. Budaya Kemenku menjadi budaya utama. Jadi itu untuk tugas ASN tadi yang 3 itu diharapkan bukan hanya dalam tugas sehari-hari ya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa laksanakan. Baik, saudara-saudara sekalian, kita ini urgensi penguatan budaya menurut statistik sumber daya manusia dan hasil survei bahwa 70% pegawai Kemenku adalah Gen Z dan Gen Y ya. Jadi Gen Y ini Gen milenial ya, dan Gen Z ini sentenial istilahnya sentenial, ada yang bilang alpha dan sebagainya ya. Kemudian 81% itu bekerja di sektor layanan. Nah ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita selaku pimpinan, saya utamanya sebagai kepala kantor dan ada saudara-saudara sebagai kepala seksi, kasubag umum, itu memahami mereka yang sebagian besar mendominasi jumlah SDM kita itu 70%, yaitu mengarahkan mereka ke arah yang baik dan yang benar tentunya ya, sehingga
kita bisa mengarahkan mereka dan bersama mencapai tujuan organisasi. Kemudian untuk 81% ini apalagi di kantor layanan ya, bekerja di kantor layanan, ini kita harapkan dapat melaksanakan pelayanan yang terbaik ya, yang solid ya, yang inklusif dan juga motivatif ya, dan penuh inovasi ya. Lanjut berikutnya, menurut statistik pelanggaran disiplin, nah ini perlu kita ketahui bersama bahwa sebagian besar yaitu 1.523 kasus ini adalah pelanggaran jam kerja. Ini ada beberapa ya yang tercapture, ada 6 ya, ada perkawinan atau perceraian, kemudian tentang martabat PNS ya, kemudian penyalahgunaan wewenang dan anggaran ya. Kemudian tentang perizinan kepegawaian, kemudian gratifikasi ya, ini ada 355, dan yang paling banyak adalah pelanggaran jam kerja. Ini jadi perhatian kita bersama, bagaimana kita kan meminimalkan pelanggaran ini, kalau bisa ya tidak ada pelanggaran terjadi. Kemudian lanjut, ini ada perilaku negatif sebagai pegawai ya, ini ada tercapture ada 18 ya perilaku negatif. Ini sudah saya baca sendiri karena banyak ya. Dan yang saya titik beratkan pertama adalah bekerja business as usual tanpa berorientasi nilai tambah. Nah ini kita harapkan PE atau pelaku efektif mendorong partisipasi aktif untuk mencari peluang dalam perbaikan. Jadi bukan hanya bekerja ya dari pagi sampai sore ya seperti itu aja, tidak ada nilai tambah ya, kontribusi yang lebih. Nah kita kembangkan dan mengimplementasikan cara-cara yang baru, misalkan ya yang inovatif ya, itu yang kita arahkan ya. Jadi jangan hanya bekerja as usual gitu ya. Ini yang saya highlight ya, yang nomor 1 dari 18 perilaku yang tercapture sebagai perilaku negatif sebagian pegawai. Lanjut, saudara-saudara sekalian, budaya telah menjadi faktor penting ya bagi beberapa instansi ya, dalam mencapai visi misi tujuan organisasi ya. Dan beberapa nilai budaya dan strateginya bisa menjadi contoh bagi penguatan budaya Kemenku. Nah ini ada 3 contoh ya, ada dari Bank Indonesia, kemudian PT Astra Internasional dan Tesla. Ini bisa kita adopt ya untuk penguatan budaya Kemenku. Yang saya akan jelaskan contohnya adalah PT Astra Internasional Tbk. Nah, ini bagaimana komitmen pimpinan sebagai role model. Nah, ini penting sekali memang. Jadi saya sebagai pimpinan sini diharapkan sebagai role model ya. Tetap tidak tertutup kemungkinan juga saya harapkan para atasan-atasan di bawah saya, itu para kasih dan kasubag umum ya, juga sebagai role model. Lanjut. Nah, untuk ekosistem budaya Kemenkyu ya, ini ada beberapa values. Ini
disandingkan antara nilai-nilai Kementerian Keuangan dengan core value ASN, ya, core value ASN yang sudah dideklarasikan oleh Bapak Presiden, disikat dengan berakhlak, ya. Ya, ini berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian juga kompeten, ya, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini berakhlak. Kemudian yang kita tahu ada 5 nilai-nilai keuangan. Nah, ini disanding-sandingkan, ya, sikap dasar dan perilaku efektif. Ini dalam rangka juga untuk penguatan branding Kemenq 1, ya, dalam rangka penguatan branding Kemenq 1. Ada 4 hal untuk membangun budaya Kemenq. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa bagian dari yang harus oleh Kemenq. Ya, budaya kerja Kemenq dorong untuk lebih kolaboratif dan selaras dengan penguatan branding Kemenq 1. Nah, ini penting sekali untuk branding Kemenq 1 sudah digaungkan, ya, oleh Ibu Menteri Keuangan dan sudah berjalan, ya, Kemenq 1 ini. Lanjut. Nah, ini, ya, betul, ya, proses terbentuknya budaya ini saudara-saudara bisa lihat sendiri bahwa nilai-nilai itu penting sekali. Nilai-nilai itu penting sekali, ya. Bagaimana ada tour of journey, ya, yang lumayan panjang, ya. Dari nilai-nilai menjadi sikap, yaitu pikiran, perasaan terhadap seorang atau sesuatu, kemudian sikap itu menjadi perilaku, kemudian bagaimana perilaku itu karena sudah dilaksanakan terus-menerus sehari-hari, akhirnya jadi kebiasaan, dan kebiasaan ini akan menjadi budaya. Nah, itu saya sudah beberapa kali menyampaikan ke saudara-saudara bahwa nilai-nilai kita itu mari kita jadikan budaya. Nilai Kementerian Keuangan mari kita jadikan budaya. Kita juga melihat kerjanya di KPPC SDT ini banyak hal-hal yang positif, ya, banyak hal-hal yang positif yang bisa kita bangun, yang bisa menjadi budaya yang baik tentunya, dengan goal adalah tujuan organisasi KPPC SDT khususnya. Baik, lanjut. Nah, saudara-saudara, ini ada berakhlak disandingkan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, kemudian juga ada contoh-contoh perilaku efektifnya, kemudian juga ada contoh perilakunya, ya, contoh perilakunya. Ini ada di KMK 429, ya, tahun 2022 tentang budaya Kementerian Keuangan, ya, KMK 429 tahun 2022. Jadi disandingkan antara berakhlak yang merupakan value dari ASN dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Jadi di sini sekali lagi peran dari atasan atau pimpinan sangat penting, ya, terutama menjadi contoh oleh anggota-anggotanya. Jadi kita harus membangun itu dari atas.
Lanjut. Nah, ini branding Kemenkyu 1 ya, yaitu S-nya sinergi, A-nya adaptif, T-nya berteknologi, dan U-nya adalah unggul. Ya. Kita akan dapat membangun Kemenkyu, mudah-mudahan kita akan dapat membangun Kemenkyu yang agile, adaptif, inovatif, antisipatif terhadap semua kemungkinan yang akan terjadi. Nah, ini Kemenkyu 1 juga merupakan journey perjalanan yang panjang juga ya untuk mewujudkan budaya Kemenkyu. Kemudian lanjut. Nah, ini yang berakhlak ya, ada dasar-dasar hukumnya secara nasional, kemudian Kemenkyu-nya sendiri ada ya, KMK dan PMK. Dan untuk bagaimana strategi dan rencana aksi, yaitu untuk mewujudkan budaya Kemenkyu ini adalah dengan program pembelajaran, peran atasan langsung sebagai role model dan sebagai coach atau mentor, kemudian institusional, ya institusionalisasi. Ini diterbitkanlah regulasi mengenai budaya Kemenkyu, penerapan sistem reward and punishment, kemudian kebijakan SDM berdasar budaya Kemenkyu, kemudian UI ya, UI saya lagi penting, dan pehumasan. Nah, ini pehumasan ya. Dan eksternalisasi kita juga lakukan, bahwa budaya Kemenkyu sebagai role model bagi instansi lain dan juga melakukan aksi nyata sebagai penerapan budaya Kemenkyu. Seperti hanya sekarang ada bencana alam yang kita menyalurkan bantuan, kemudian ada kegiatan PMI kita donor darah dan sebagainya. Baik, saudara sekalian, itu untuk topik yang pertama, yaitu tentang budaya Kemenkyu. Selanjutnya mungkin kita akan diskusi, ya. Tapi setelah saya selesaikan dua topik berikutnya. Baik, kita menginjak ke topik yang kedua adalah tentang pengalihan NPWP dari digit adalah kebijakan nasional menyangkut suatu kebijakan pemerintah yang mengimplementasikan nomor induk kependudukan NIK sebagai NPWP yang berimplikasi tentunya jumlah digitnya ya, dari 15 menjadi 16 ya. Kemudian konsekuensinya nanti akan dijelaskan bahwa NPWP Cabang sudah tidak berlaku lagi. Jadi nanti ada namanya NIKU ya, NIKU ya. Dan dijelaskan juga nanti bagaimana yaitu satu data IKA, ini penerapan NP 16 digit merupakan dari 15 menjadi 16. Jadi ini satu data Indonesia, Perpres 83 tahun 2021, dan juga
pelaksanaan KSWP yang saat ini. Lanjut kita aja bahwa kita tahu amortisasi pajak Indonesia version 3.0 merupakan proyeknya ya teman-teman kita di DJP, dan milestone-nya adalah implementasi NIK sebagai NPWP. Nah, ini terintegrasi dan mengikuti ya best practice secara internasional. Jadi ini mau tidak mau Perpres 83 tadi tahun 2021 tentang satu data Indonesia, kemudian juga mengikuti best practice secara internasional. Ya. Kemudian intinya bagaimana sistem perpajakan kita berintegrasi dengan proses bisnis, wajib pajak dan sebagainya, dan supaya natural. Lanjut, ini ada aktivitas strategisnya. Pertama, pertama implementasi NPWP 16 digit dan itu amanat Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, dan PMK 112 tahun 2022. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi NPWP sesuai Perpres nomor 83 tahun 2021. Nah, ini validasi NPWP ini mulai di tahun 2021. Berjalan, nanti akan saya jelaskan bagaimana validasi NPWP. Kemudian yang ketiga, penguasaan NPWP bagi entitas. Ini tentunya kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Lanjut, saudara-saudara sekalian, NPWP yang saat ini 15 digit itu bagaimana menjadi 16 ini dengan dia itu sesuai dengan NIK-nya, digitnya. Nah, ini sudah diatur juga ya, implementasi NIK sebagai NPWP. Ini adalah sampai tanggal 31 Januari 2023. Ini ada proses validasi. Ya. Jadi rekan-rekan nanti saudara sekalian melihat di DJP online dalam NPWP 15 digit itu adalah valid itu tanggal 31 Desember tahun 2023 sebagai lead-nya ya. Jadi kalau kemudian lembaga lainnya sebagainya swasta yang perorangan ini
orang pribadi. Ini melihat dulu Kementerian Keuangan bagaimana insan Kementerian Keuangan harus memvalidasi ya, apakah 15 tidak berdasar kemudian NPWP Januari 2024 1 Januari 2024. Jadi kita masih ada waktu ini ya. Nah, ini NIK. Lanjut. Rekan-rekan sekalian, kalau tidak valid maka ini akan sangat berdampak atau berimbas ya, nanti akan PPH pasal 21-nya NIK yang terdaftar pada NPWP kita yang sejak ini apakah sudah benar, apakah statusnya valid. Dan yang terakhir yang paling kanan itu ini untuk NPWP Jakpam. Tapi NPWP Jakpam bukan untuk laporan SPT ya, untuk laporan SPT. Jadi sudah langsung menunjuk itu adalah bagi DJP online, kemudian juga bisa ketemu melalui call center, kita bukan NIK ada kesalahan, kita masih waktu sampai tanggal 31 Desember 2020 harus balik ya, harus pakai hormon dan lembaga lain dan juga swasta program. Untuk yang istri itu tidak ber-NPWP, jadi pernah dari suami ataupun memutakhirkan ya, data NIK dari istri dan anggota keluarganya. Jadi ini peran dari suami. Anggapi apabila istri kita mempunyai NPWP sendiri, ya istri kita juga harus melakukan pemutakhiran sendiri. Itu ya untuk data di keluarga. Kemudian untuk layanan pajak NPWP adalah NPWP pusat ya, yang saya jelaskan tadi. Rekan-rekan sekalian, Perpres 83 tahun 2021 tentang penyantuman dan pemanfaatan NIK dan atau NPWP dalam pelayanan publik ya. Ini kita ada misalkan kementerian lembaga yang ada secara ya, kita resonansi terhadap mereka, resonansi terhadap mereka. Kita tahu bahwa beberapa
pemerintahan daerah yang mungkin belum aware ya, untuk kebijakan ini. Jadi kita sampaikan sosialisasikan kepada mereka. Karena ini penting sekali kementerian-kementerian lembaga lain. Jadi akan ada kaitannya juga, misalkan bagaimana penggajian pegawainya, bagaimana layanan publiknya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini penting sekali ya, kita resonansi kepada lingkungan kita, di mana kita berada. Misalkan Pemda, ya, di sini ada 3 pemerintahan daerah, kita resonansikan kepada mereka. Ya. Kemudian untuk validasi mandiri dan resonansi kita kepada kementerian atau lembaga lain, ya, atau wajib pajak perorangan lain, ini kita dapat membantu mengurangi dampak negatif atau risiko dari perubahan digit NPWP ini. Ya. Saya kira itu untuk materi yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah tentang CESA 4.0 ya. Dalam ini tentunya adalah fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi CESA 4.0 ini mewujudkan pelayanan publik yang modern dan inklusif melalui National Logistic Ecosystem. Kita tahu bahwa Bea Cukai ya, dalam menjalankan fungsinya menggunakan manajemen risiko untuk menjaga keseimbangan antara pengawasan dan pelayanan. Nah, ini tidak boleh salah satu yang lebih berat, akan tidak baik ya. Jadi harus dua-duanya harus berjalan. Kemudian lanjut, ada 5 pilar ya dari CESA ini adalah kita bicara barang, kemudian dokumen, kemudian orang, ya, uang dan transport, ya, transportasi ya. Ya, di sini ada tiga institusi yang berkolaborasi ya, yaitu Kementerian Perhubungan yang kaitannya dengan port clearance ya, kemudian custom clearance kita sendiri Bea Cukai, dan trade clearance adalah Kementerian Perdagangan. Ini kita harus berkolaborasi ya, dengan institusi lain. Kemudian juga ada G2B, kemudian ada G2G, kemudian ada B2B. Ya. Ini kita harus kaitkan semua. Rekan-rekan sekalian, lanjut. CESA 4.0 ini, CESA kepanjangan dari Custom Excise Information System and Automation, yaitu sistem informasi yang dipakai oleh seluruh pegawai Bea Cukai untuk melakukan pelayanan dan pengawasan. Nah, kalau dalam gambaran ini adalah melalui National Logistic Ecosystem ya. Ini bagaimana karakteristik layanannya, yaitu dari CESA 4.0 ini itu sangat sensitif waktu ya, sangat sensitif waktu, kemudian tidak ada delay ya. Tidak ada toleransi berhenti, tidak ada toleransi berhenti.
Kemudian no additional cost, jadi tidak ada biaya. Ya. Ini penting sekali ya. Ini seperti yang kita tahu ada chaos ya. Beberapa tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu sempat down ya, jasa kita. Nah itu menimbulkan chaos ya. Ini mudah-mudahan tidak akan terjadi di kemudian hari. Dan jika jasa ini down, ya, itu seluruh pegawai bea cukai tidak bisa bekerja karena semua aplikasi yang berkaitan dengan probis bea cukai di sini. Nanti saya akan jelaskan. Ada 84 aplikasi yang digabungkan jadi satu aplikasi, yaitu Jasa 4.0. Rekan-rekan semua, jumlah kantor yang ada di seluruh Indonesia adalah 20 kantor wilayah, kemudian 104 KPWPJ dan 3 KPUPJ. Kemudian jumlah user dari Jasa 4.0 ini adalah 15.000 pegawai ya, dan 20.000 pengguna jasa kita. Nah, ini luar biasa ya. Jadi bagaimana kalau misalkan jasa ini sempat down, artinya jumlah 35.000 baik pegawai maupun pengguna jasa kita itu akan tidak bisa bekerja. Makanya sekali lagi Jasa 4.0 ini adalah sangat sensitif waktu, kemudian no delay ya. Dan kita harus pastikan bahwa Jasa 4.0 ini baik-baik saja. Ini rekan-rekan sekalian, kemudian juga bahwa Jasa 4.0 ini menjalankan probis utama ya dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ya. Ada beberapa kantor, masuk kantor kita, Bea Cukai Sendiri, ini menjalankan aplikasi yang lain. Ya. Tapi aplikasi yang lain, layanan mandiri itu tentunya tidak menyangkut layanan utama. Layanan utama sudah diatur di Jasa 4.0. Nah ini yang stasiun saya. Kemudian lanjut ya, di CPJ kalau saudara-saudara yang mungkin kepala 5 ya, ada yang kepala 5 itu mengalami transformasi ya. Transformasi nanti akan ada penjelasannya dari mulai manual, kemudian disket ya, masukkan ke komputer dan sebagainya. Nah, ini Pak Alamul mengalami ya, saya apalagi kan gitu ya. Dan mungkin Pak Ambrosius ya, senior saya ini Pak Ambrosius nih. Ya. Jadi saya tertua kedua nih kayaknya ya. Pak Daud mungkin di bawah saya sedikit ya. Mungkin ya. Baik, jadi di CPJ itu bertransformasi ya, baik dari sisi proses bisnis dan IT-nya, dan mengajak masyarakat di dalam pelayanan publik itu sendiri. Jadi ya harus pastikan bagaimana IT kita, karena kita sudah berkomitmen untuk bertransformasi ya, dan mengajak para pengguna jasa maupun stakeholder lainnya untuk dalam pelayanan publik tersebut ya. Nah, rekan-rekan semua, tadi yang saya sampaikan, nah ini proses transformasi digital ya 4.0 ini dari mulai desktop ya,
Jika manual, input manual ya di komputer kantor itu ada beberapa komputer ya, tergantung dari layanannya, dokumennya. Nah, ini kemudian yang kedua ya tahun 90 ya, awalnya itu CFRS itu. Kemudian yang kedua tahun 95. Nah, sudah mulai itu pakai disket, jadi tidak perlu entry di kantor eduker, tapi bisa di entry di kantor pengguna jasa yang bersangkutan, kemudian bawa disket, kemudian masuklah di komputer kantor. Tahun 95, kemudian 97 bertransformasi lagi sampai dengan tahun 2013 ada CESA yang pertama, kemudian tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 ini adalah CESA 4.0. Rekan-rekan, lanjut. Jadi apa bedanya CESA 2.0 dengan 4.0? Ya, kalau yang 2.0 setiap atau proses bisnis satu aplikasi itu harus kita deploy dua. Tapi untuk CESA 4.0 saya sebutkan tadi 84 aplikasi itu tercakup menggunakan operatornya berdasarkan proses dan juga menggunakan pengguna jasa. Saudara sekalian, inovasi CESA 4.0 dalam ekosistem ini membantu persoalan atau masalah-masalah di bidang logistik. Ya. Walaupun logistik ini sebenarnya bukan core bisnis biasa, ya. Dengan membangun NLE National Logistic Ecosystem yang mengkolaborasikan sistem yang terlibat dalam arus logistik, ya, dan supply. Nah, ini akan berdampak luar biasa ya, dalam NLE. Ini dampaknya luar biasa. Lanjut, ini adalah platform yang menginginkan logistik kita tidak akan terjadi lagi informasi bahwa ada kelangkaan seperti yang kita dapat informasi beberapa waktu yang lalu, ada kelangkaan kontainer. Sebenarnya kontainer ada, tapi tidak tahu itu adanya di mana, posisinya di mana. Nah, dengan NLE ini, National Logistic Ecosystem ini, kita akan tahu. Jadi NLE ini sangat transparan. Yang semula informasi-informasi hanya tentang kepelabuhanan, ya,
hanya bisa diakses atau diketahui oleh beberapa pengguna layanan saja. Ya, jadi dengan NLE ini yang dulunya banyak calo dalam sektor logistik ya, dengan adanya informasi yang transparannya NLE ini, jadi akan bisa diketahui ya oleh semua pihak ya, baik itu adalah kementerian lembaga yang terkait maupun pihak swasta atau pengguna jasa. Ini semua akan transparan. Dan dalam NL ini ada 40.000 ya sudah tergabung, importir dan eksportir ya, yang menjadi pengguna layanan logistik. Ini sangat bermanfaat sekali ya, dan sudah tidak ada yang katakanlah sebagai calo dan sebagainya, sudah tidak ada. Dan jika ada informasi yang dulu ada kelangkaan kontainer, kita akan tahu sebenarnya benar-benar kelangkaan atau memang ada tapi tidak tahu adanya di mana. Nah, dengan NL ini akan bisa transparan, bisa diketahui. Baik, saudara sekalian, ini overview NLE bahwa capaian NLE adalah 71% ya, untuk simplifikasi proses pemerintahan, proses bisnis pemerintahan, kemudian 88% ya, dan sebagainya. Nah, ini sudah diimplementasikan di 10 pelabuhan di Indonesia. Nanti akan berkembang ya. Nah, mudah-mudahan Bijing ya, itu di Pontianak kan juga sebagai pelabuhan yang menerapkan NLE. Kemudian untuk lanjutnya untuk National Logistic Ecosystem Dashboard Container Analytics, ini yang saya sampaikan bahwa dulu ada fenomena kelangkaan kontainer karena ketidaktahuan kontainer itu ada di mana. Sekarang dengan NLE ini akan transparan, akan diketahui bahwa sebenarnya tidak ada kelangkaan dan sebagainya. Nah, ini NLE lanjut bertransformasi menjadi orkestrator ya, platform. Jadi akan mengkolaborasikan ya, akan mengkonekkan ya Indonesian Custom System dengan para stakeholder Kementerian Keuangan yang ada dalam NLE ini. Ini ada beberapa, yaitu ada BKPM, ada Airlines, imigrasi, perbankan, INSW, DJP dan sebagainya. Terkadang ya ketika terjadi gangguan ya dalam sistem di pelabuhan ya, pengguna NL ini tahunya bea cukai ya, tahunya bea cukai, tahunya jasa yang bermasalah, padahal yang menyelesaikan satu masalah ya dalam satu siklus itu dilakukan berkolaborasi ya dengan KL maupun pihak-pihak lain swasta juga. Kita hold dulu ya, kita dengarkan adzan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Bagi yang akan menaikkan sholat, persilakan.
Baik, kita lanjutkan kembali ya. Setelah kita mengarahkan tadi bahwa ini kinerja sistem CESA tahun 2022 ini pernah ada catatan tahun 2021 ada 4.105.184 kali serangan ini terhadap keamanan informasi. Ini ada 4.100 serangan ya. Ini jadi perhatian kita juga untuk perbaikan ke depan. Kemudian kontribusi CESA 4.0 ini untuk penerimaan negara yang luar biasa juga. Kita bisa lihat di ada di slide ya, penerimaan negara biaya masuk 38,8 triliun, biaya keluar adalah 34,5 triliun, belum cukainya ya 195 triliun, PDRI-nya 253 sekian triliun. Kemudian usernya yang aktif per hari adalah 40.000 ya. Kemudian dokumen per hari adalah 350.000. Nah, ini luar biasa. Dan dari join Probis dan IT itu ada potensi 6,73 triliun lagi untuk penerimaan negara. Kemudian untuk fasilitasi perdagangan, CESA mendukung TPB, KB, KIT, NLE, dan mendukung kolaborasi pelayanan KIK. Kemudian untuk pengawasan, ini ada beberapa ya, CESA pengawasan, dan nanti kita stretching pada PLM ya, Passenger Risk Management. Nah, ini juga ada ya, ada nilai positif sekali dari CESA 4.0 ini untuk menganalisa penumpang-penumpang yang masuk ya, baik melalui udara maupun laut ya, melalui PLN. Dan ini juga sebagai role model juga bagi negara-negara lain. Kemudian support untuk office automation ya, Nadine ini juga dilakukan. Saudara sekalian, lanjut kontribusi CESA 4.0 ini peningkatan pungutan negara ya, sebesar 114,72%.
dari 155,97 miliar pada semester pertama menjadi 330,91 miliar pada semester kedua. Jadi ada peningkatan 114,72%. Kemudian untuk dwelling time tidak terjadi lagi ya lonjakannya ya, dwelling time ya. Ini sangat bagus sekali. Dan untuk forecasting penerimaan kita bisa lakukan. Kalau sistem yang lama itu tidak bisa lakukan, dan untuk CISA 4.0 ini kita bisa forecast lakukan ya, dampaknya itu bagaimana ya, perkiraan dampaknya itu bagaimana. Misalkan ada suatu perubahan peraturan ya, misalkan kebijakan kenaikan tarif cukai dan sebagainya, itu bagaimana dampaknya, forecast dampaknya. Nah, ini bisa dilakukan di dalam CISA 4.0. Rekan-rekan semua, untuk penerapan passenger risk management atau PRN ini sudah mendapatkan pengakuan dari World Customs Organisasi atau WCO sebagai best practice dan menjadi reference model penerapan risk management, passenger risk management di negara lain. Nah, ini adalah salah satu capaian CISA. Ini PRM yang kita sudah terima ya di ARUG ya, PRM yang kita terima itu menjadi dasar kita dalam analisis penumpang yang ataupun batas-batas yang masuk dan keluar. Di PRM itu tool untuk pengawasan lalu lintas orang ya, baik border baik melalui udara maupun laut. Jadi itu kemudian untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC ya, dan mungkin ada sesi tanya jawab. Kami persilakan. Silakan MC. Silakan MC. Dilanjut. Siap. Terima kasih Pak Kepala atas pemaparan materinya. Masih kelihatannya. Siap. Oh. Siap, mohon izin sinyal saya agak terganggu. Mohon izin jika pemaparan materi sudah selesai, maka sudah tidak ada acara lebih lanjut lagi dan siap. Kalau ada pertanyaan silakan. Oh, siap. Atau tanggapan ya dari 3 materi yang saya sampaikan tadi, silakan.
Silakan MC untuk memandu. Siap, Dan? Silakan MC Yuda untuk memandu ya, bila ada pertanyaan atau Siap. masukan ya. Siap. Dalam Mohon materi izin. penguatan budaya Kemenlu ini, kemudian tadi saya jelaskan juga tentang pengalihan 15 digit NPWP menjadi 16 digit. Kemudian yang terakhir adalah tentang CESA 4.0. Silakan dipandu MC. Jika ada pejabat atau pegawai yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan. Izin, Dan. Ya, silakan Pak Hasanuddin. Silakan. Siap. Terima kasih, Dan. Izin bertanya, Dan. Ini menarik sekali nih untuk CESA 4.0 ini, Dan. Apalagi nanti kalau jika sudah diterapkan di semua kantor Bea Cukai secara penuh dan juga sudah masuk dalam lingkup NLE, Dan. Karena kedepannya juga kita akan bergerak menuju era digitalisasi yang hampir 100% nantinya ke depan. Izin bertanya, Dan, kira-kira jika CESA 4.0 ini sudah diterapkan secara penuh, apakah kantor-kantor yang berada di Bea Cukai, terutama di CDT, itu sudah tidak lagi menerapkan aplikasi mandiri yang mungkin dibuat selama ini, Dan? Mungkin itu, Dan. Terima kasih, Dan. Yang lain nggak ada lagi? Atau saya jawab dulu ya. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin atas pertanyaannya. Jadi memang benar untuk CESA 4.0 ini belum seluruh kantor di Indonesia dimandatorikan ya. Jadi sampai dengan saat ini masih 88 kantor ya sebagai mandatori dari CESA 4.0, dan rencananya ya sebagai roadmap dari CESA 4.0 ini tahun 2024 seluruh kantor di Indonesia akan dimandatorikan ya. Jadi kita harus siap-siap untuk melaksanakan CESA 4.0 ini seiring juga kebijakan tadi NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit ya. Nah, itu tahun 2024 juga ya. Kita harus siap. Kemudian pertanyaan kedua, apakah aplikasi mandiri yang selama ini kita jalankan, ada beberapa kantor, kemudian juga termasuk KPBJ NTT ini, apakah masih kita jalankan? Saya sampaikan tadi bahwa layanan utama itu kita menggunakan CESA 4.0 ya. Jadi apabila sudah diatur oleh CESA 4.0, ini kita tidak melaksanakan atau membuat aplikasi atau layanan mandiri ya. Tapi seperti yang saya jelaskan bahwa layanan mandiri ini adalah bukan layanan utama gitu ya, bukan layanan utama, dan belum diatur di CESA 4.0 nantinya. Jadi nanti kita sambil melihat ya Pak Hasanuddin, apakah di CESA 4.0 nanti ya, ini akan dilaksanakan atau diterapkan ya, aplikasi yang selama ini kita laksanakan secara mandiri ya. Itu jawaban saya bahwa sekali lagi untuk CESA 4.0 ini layanan-layanan utama, kemudian aplikasi mandiri dimungkinkan
untuk layanan-layanan yang bukan utama. Dan layanan-layanan bukan utama itu untuk mendukung pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Saya kira itu Pak Sanbin, kemudian jawab ya. Ya, terima kasih, Pak Arun. Cukup jelas, Pak. Ya. Yang lain Betul. mungkin? Siap. Silakan. Mas Hanif yang udah raise hand, itu silakan. Oh, Mas Hanif. Hanif. Kepencet atau gimana nih, Hanif? Siap, izin kemarin. Oh ya, silakan. Siap. Izin bertanya dan mengenai Ini sama-sama tentang Klatennya budaya. ya, kelihatannya ya. Siap. Izin bertanya mengenai yang budaya organisasi tadi kan. Nah, kira-kira bagaimana langkah yang bisa dilaksanakan di kantor kita ini untuk memperkuat budaya organisasi, khususnya budaya Kemenq di kantor kita. Terima kasih, Nak. Baik, terima kasih banyak ya, Pak Hanif, pertanyaannya. Dan untuk implementasi dari budaya Kemenq ini kan seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus memperkuat sebenarnya ya, memperkuat dari atas ya, dari saya sendiri ya, saya sendiri sebagai pimpinan, kemudian di bawah saya ya, dan sampai ke bawah. Ini harus sebagai role model. Nah, kemudian juga kita ya, kami sebagai pimpinan dan atasan itu harus bisa mengarahkan bagaimana supaya bawahan kita ini akan melaksanakan budaya Kemenq ini dengan baik. Nah, ini jadi tantangan juga. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa 71% di Kemenq ini adalah gen milenial dan sentenial. Ya, sentenial. Ini istilah baru lagi nih. Ini 71% adalah gen milenial dan sentenial. Kemudian 80% ada di kantor-kantor layanan. Nah, ini jadi atensi kita bagaimana para pimpinan dan juga atasan-atasan ini memberikan bimbingan arahan supaya dari mulai nilai-nilai, kemudian jadi sikap, kemudian jadi kebiasaan, kemudian jadi budaya Kementerian Keuangan itu akan tercapai. Bagaimana misalkan kaitannya dengan sekarang ini ya, sekarang ini ada WFH, WFO, WFHB ya. Mungkin ada yang bertanya juga untuk menerapkan tetap atau menguatkan budaya Kemenq ini bagaimana dengan ada kebijakan itu. Nah, ini tentunya saya selaku kepala kantor akan mempertimbangkan bahwa misalkan yang diberikan WFH adalah yang selama ini menurut catatan kami yang bersangkutan sudah baik ya, dan kinerjanya baik sekali sehingga dia kerja di mana aja bisa melaksanakan tugas. Nah, ini contoh, salah satu contoh bagaimana menguatkan budaya Kemenq, kemudian juga kaitannya dengan tantangan-tantangan. Ya. Saya kira itu ya, Hanif. Sekali lagi makasih pertanyaannya. Sama Klaten. Mungkin yang lain ada yang mau menyampaikan, bukan hanya pertanyaan, mungkin menyampaikan, silakan. Yang di ruang rapat ini silakan. Kalau ada.
Saya kira cukup ya. Cukup ya. Kalau tidak ada lagi, saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam FGD triwulan keempat tahun 2022 ini. Yang tadi saya sampaikan ada 3 topik ya, yang cukup panjang. Kalau di 8 Desember kemarin masing-masing topik satu pemateri. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang menjadikan arahan-arahan dari pimpinan kita Kemenkyu dalam FGD ini akan dapat dilaksanakan dengan baik-baiknya dan tentunya selaras ya apa yang kita laksanakan. Saya kira itu, dan saya tutup FGD ini bila topik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Demikian pelaksanaan FBD triwulan 4 pada hari ini. Sekian dari kami. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pejabat dan pegawai dapat melanjutkan kegiatannya masing-masing.